Atau kan udah pada tahu kan membahas nama, usia, pekerjaan, alamat, sama satu. Jadi misalnya ini pasien ini kan baca soal. Oh, oke, biasanya di soal itu entah dibilang lakukan anamnesis lengkap atau gimana. Kalau misalnya lengkap berarti yang 7 secret. Kalau enggak ya udah lupa sama maksud tujuan datang ke sini apa, keluarnya apa. Nah, terus lanjut. Misalnya selamat pagi Bu, duduknya udah nyaman atau belum? Perkenalkan saya dokter ini, saya dokter yang menjaga pada pagi atau gimana? Terus dengan ibu siapa, pasnya dijalanin. Terus oh iya baik ibu datang sini sebulan apa? Misalnya oh ini ya makanya buruan kalau lihat jauh dok itu oh iya baik ibu kalau misalnya disuruh anamnesis lengkap itu langsung aja ibu setelah ini kita akan melakukan pemeriksaan visus ya ibu nanti ibu bisa duduk di sini terus saya akan menunjuk pak penanganan di sana ibu bisa dudukin angka berapa yang saya tunjuk ya ibu apa berhubungan halo benar oke jadi kan bisa langsung sini baik nah terus di sini kita langsung aja. Nah, jangan lupa bilang jadi pasien saya posisikan 6 meter dari catnya. Karena ini kan kita visusnya pakai hitungan 6/6, 6/9 dan lain-lain. Jadi maksudnya ini tuh nanti ada setelah ini dijelasin. Di posisinya apa kita masih harus pindah? Nah, sebenarnya udah di posisinya sih harusnya. Enggak 6 meter. Tapi kadang dokternya kalau misalnya nggak suka kayak itu dibenerin dulu deh kayak ditegak lurusin atau gimana. Tapi nggak dipindah sampai. Nggak, paling nanti pas ini aja pas pinhole-nya. Kalian pinhole diajarin pakai yang mana? Pakai yang ini atau pakai kacamata gitu? Kacamata. Kacamata. Oke, berarti bagus. Oke, kita langsung aja. Baik, ibu pastiin dia sejajar terus. Terus jangan bengkok-bengkok. Nah, baik ibu bisa tutup satu mata. Ya, jangan ditekan ya ibu. Nah, terus bisa ingat nih kalau yang ditutup tangan kanan berarti yang diperiksa mata kiri. Ini berapa ibu? 5, 8, 3, 9, 2. Kalian diajarinnya ngacak kayak ngacak ini sini atau urutan ini yang di sini? Bebas, boleh ngacak boleh urut. Bebas kan? Jadi ini berapa, ini berapa, ini berapa. Aku malah kalau diajarin kayak ini bisa lihat, ini cuma berapa, bisa langsung bawa keluar. Jadi nggak harus semuanya gitu. Yang penting nanti pas kalau kalian curiga baru semuanya sini bisa atau enggak. Misalnya di sini berapa ibu? 4, 2, 8, 3, 6, 5, 8, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 7. Nah, saya udah ngeblur, berarti kan visusnya ini. Nah, kita ngecek nih buat kelainannya yang mana, kelainan refraksi atau organik. Tapi nanti dulu, biar mempersingkat waktu, jadi kita ngecek kanan dan kiri kan. Tadi yang dicek mata kiri, sekarang kita cek mata kanan. Baik, ibu bisa tutup mata sebelah saja, baik. Misalnya ini berapa? 58, 12. Ini berapa ibu? 6, 5, 3, 8, 2, 4, 5, 2, 4, 3, 7. Oh, udah di bawahnya. 7, 3, 9, 2, 4, 7. Nah, ini kan bagus kan? Ini nggak bisa, ini bawahnya semua. Jadi selama ini masih kebaca itu udah normal. Berarti yang ada gangguan yang mata kirinya. Nah, kita cek nih gangguannya itu di refraksinya atau di organiknya. Nah, kamu udah dapet teorinya belum? Refraksi sama organik di anak kalau nggak salah udah ada yang yang kan ada organ kayak misalnya pusnya atau cahaya kan direfraksikan buat jadi fokus dasar titik kan. Nah, ini buat memfokuskan cahayanya. Berarti kalau misalnya diuji pakai pinhole membaik, berarti kelainan refraksi. Kalau misalnya diuji ternyata masih jelek, kelainan organik. Berarti organnya yang bermasalah, bukan refraksi. Nah, terus tadi kan bermasalah di mata kiri. Kamu udah tahu kan yang pinhole yang mana? Iya, yang ada bolongannya bu. Ya, ini kan. Nah, nanti pinhole kita pindah ke kiri. Nah, ini bisa nggak pakai. Nah, kita tes ulang nih. Misalnya di sini masih berapa lihat? Berapa itu? 3, 7, 4, 6, 2, 8, 5, 7, 4. Yang mana? Karena aku kiri tengah itu. Ini.
Nah, berarti kan makin baik kan? Nah, berarti yang kiri itu visusnya 6/9 kelainan refraksi karena ketika di pinhole penglihatan membaik. Sedangkan yang kanan visusnya itu 6/6 normal. Oke, soalnya nanti dokternya itu minta kayak visus yang kiri berapa deh, visus yang kanan berapa. Tuh, nanti kalian bisa sebutin. Nah, terus itu maksudnya 6/6 itu apa deh? Udah pada tahu belum maksudnya 6/6, 10? Udah kan? Oke, berarti masih dijelasin. Nah, kalau misalnya ini nggak kelihatan gimana? Udah pada tahu belum? Udah kan yang pakai uji kayak gini, ntar maju-maju. Terus kalau nggak bisa lambaikan tangan, terus saya tarik. Mantap. Bisa dijelasin berarti aman kan? Amin. Nggak usah ya. Iya, Oke, udah deh selesai pemasangan visus. Tanda pastinya kayak gitu. Kayak visus kayak berapa, visus kanan berapa, kalau misalnya kelainan-kelainannya yang mana. Terus kalau misalnya kenapa kayak gitu deh? Maksudnya apa refraksi ya itu yang tadi kalau ada refraksi berarti refleksi dari si cahayanya ke organ, organ ini berarti organnya emang yang rusak gitu. Terus biasanya dibanding sama buta warna. Kalau yang buta warna ini ya tinggal di uji aja. Nanti kalian pasti kalau misalnya nggak disediain tempat duduk atau panik gimana kayak pasiennya ada sini pasti kan kayak duduk di mana kalian nggak apa-apa geret. Oh iya. Tapi kayak tetap profesional kayak jalan pelan terus baik bapak atau baik ibu. Ini kita tes buta warna ya, jangan sampai kebalik ntar kalian bukanya kayak gini kalian ngecek diri sendiri. Yang penting ada, tapi tipis banget. Ya harusnya sampai 20-an. Tapi itu cuma belasan. Nah, terus kalian ngeceknya itu harus cepet. Kalau di kalian diajarinnya ngacak atau urutan? Aku urut. Oh? Kan Ngacak. ada yang gini. Ya, kamu ngacak. Angka terus ini. Nah, itu tergantung SGD masing-masing. Cuman kalau yang pertama ini tetap ditanyain ini berapa bapak atau ibu per-12. Ini orang buta warna total pun pasti masih bisa lihat, walaupun nggak tahu warnanya apa yang mereka lihat, tapi pasti ada 12-nya. Terus kalau misalnya urut ya udah tinggal urut ini berapa, tapi tanya seperti ini berapa ibu, ini berapa, terus ini berapa, ini berapa 7 mas, ini kalau misalnya lama langsung skip aja. Berarti nggak bisa lihat kan? Iya kalau lama. Tapi masih normal mas. Ya kurang tahu ya kalau gitu. Ada apa nanti di chartnya ada. Biasanya tuh ada ini di akhir. Nah. Di akhir buku biasanya. Ini berapa? Nah, kadang ini bisa buat ngeco kan. Harusnya ini nggak ada kan. Tapi kalau buta warna bisa lihat sesuatu, entah itu angka atau apa. Ini apa? Oh ini 8 mas. Tuh, berarti kan buat indikasi juga bisa. Tinggal dilihat. Ini halaman berapa? 9. Terus lihat di tabelnya 9 kalau misalnya ngeliat sesuatu itu ada apa. Tuh. Tapi biasanya setiap buku beda sih ininya. Nggak disediain ya bisa? Disediain kok, nggak mungkin diapalin ya. Ada kok disediain. Tapi aku dulu nggak tak pakai sih, yang penting normal aja udah. Ya, tapi buat buta warna normal kok, probabilitasnya normal, yang kelainan paling cuma visus doang. Nah sama ini jangan lupa harus diikutin. Baik, bapak ini bisa ikutin ya. Benar-benar mereka tracking kayak gini, nggak boleh kayak ini kayak gini. Oh nggak, harus tracking. Jadi biar mereka tahu loh. Kadang kalau yang buta warna bisa ntar melenceng kemana, gitu. Udah nanti interpretasinya bisa lihat gitu atau enggak kalau misalnya normal ya udah untuk penglihatan apa ya warna itu normal, tidak terdapat buta warna, tidak mengandung buta warna, parsial maupun total. Kalau mau lebih itu nanti kalian ada di visio, entah itu kesulitan lihat RGB, red green blue, ntar itu anomali itu Not yet. nanti ada, terserah kalau kalian mau sebutin ya monggo. Udah buat yang visus, lanjut ke yang lapangan sama ekstraokuler. Mana tulisan? Duduk tempat duduk biasa. Cepet bukan mata cepet. Ada Mas. Itu tempat dudukku ya itu. Udah tinggal duduk juga. Bisa. Oke, jadi untuk lapang pandang itu yang pertama itu kan anamnesisnya sama aja kayak yang visus lah, sama lah mukas gitu, kecuali kalau di soalnya tuh ada tulisin anamnesis lengkap gitu, berarti sama sequence-nya itu. Tapi kalau nggak ada ya udah mukas aja perlukan itu. Kalau nggak, kalau misalnya lapang pandang kan bisa
kalau waktu melihat kanan kiri kayak ada hitam-hitamnya gitu, kayak apa ya, kalau lihat kanan kiri tuh kayak ada batasnya gitu lah. Kalau penglihatan glaukom apa? Tahu yang setengah-setengah. Eh, Ya itu. Kayak kayak bulat gini, kita cuma lihat ini sininya tuh hitam semua gitu loh. Itu juga bisa ditanyain waktu analisis, Bapak ada riwayat glaukoma atau enggak? Ditanyain bisa. Kalau misalnya ada kan berarti emang lapang pandangnya berkurang nih. Ya kayak gitu, dia lapangannya berkurang, jadi ada border hitam-hitamnya gitu. Lanjut. Oke, terus habis itu yang setelah tujuan dan prosedur, yang dari Bapak sesuai dengan keluhan Bapak, tadi saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang untuk mengetahui kondisi lapang pandang mata Bapak. Ya. Itu posisikan posisi pasien dan pemeriksa 60 cm. Dan ini sejajar ya? Sejajar 60 cm sejajar ya, kira-kira aja kalau di ruangan satu keramik inilah. Kalau kamu bisa. Gitu. Gitu. Terus tuh Yang penting sebutin aja kayak jaraknya berapa. ini disebutin ya, kayak jadi dokter kita tahu nih teorinya 60 cm. Tuh, ya Pak, bisa menutup salah satu mata, jangan ditekan ya Pak, dan pasiennya dan nutup sama, kita ngikutin aja nutup yang sejajar yang sama, kayak dia untuk mata yang ini kita harus mata yang sama. Terus kayak pasien sejajar, sedang Bapak mohon untuk pandangannya fokus ke depan menghadap saya, jangan tengok kanan kiri. Nanti kemudian kalau misalnya Bapak melihat ada warna spidol warna apa lupa ya, warna ini bisa diinformasikan sampai bisa Nah, tau ya Pak. Kasih taunya angkat tangan atau bilang terlihat? Bilang. Terlihat. Jadi kayak bisa disampaikan kalau misalnya terlihat ya Pak. Saya mulai dari atas, kamu mulai dari atas kanan kiri bawah itu terserah, yang penting kayak udah aja sesuaiin ketentuannya. Terlihat. 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 Terus kalau misalnya dari sini jangan kayak gini, kita tukeran begini, ditukar biar lebih maksimal aja untuk jaraknya. Terlihat. 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 Oke, nah untuk Bapak bisa tukeran ke menutup mata yang selanjutnya, kita juga gini sama aja, gini sama kayak yang atas satunya tadi. Terus kalau sudah interpretasinya tuh terus untuk interpretasinya kayak kemudian jadi untuk interpretasi hasil lapang pandang pasien dan pemeriksa sama, yang menandakan lapang pandang pasien normal, tidak ada apa ya, lapang pandang tidak ada yang berkurang, tidak ada penurunan lapang pandang tuh. Makanya kan teorinya ini untuk pemeriksa itu dipastikan normal. Jadi pemeriksa normal, kalau misalnya sama dengan pemeriksa berarti normal. Kalau misalnya pemeriksa belum melihat tapi pasien udah lihat, itu kan kelainan, ataupun misalnya yang lain. ya itu bisa dilakukan. Terus kalau enggak misalnya kita udah lihat tapi pasien belum nih, itu juga bisa menandakan apa. Pokoknya harus sama kayak Rino 12. Jadi untuk yang otot ekstraokuler itu analisisnya juga sama aja, pas dan berarti sama soal itu. Kalau udah menanyakan keluhan pasien, ya kalau otot ekstraokuler keluhannya kita kemarin nggak dapet itu. Jadi Tapi beda soal kok kayak kalian harus melakukan pemeriksaan apa, jadi bukan berdasarkan indikasi dari pasiennya sakit apa gitu. sebelum masih Semester masih kayak gitu, kalau semester atas baru sesuai indikasi pemeriksaan yang tujuan apa. Oke, selanjutnya langsung juga Bapak sesuai dengan keluhan Bapak tadi, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan otot ekstraokuler untuk memeriksa keadaan otot ekstraokuler mata Bapak. Lalu saja selanjutnya untuk posisinya itu terserah berapa sentimeter, itu terserah sama aja, nggak ada ketentuannya sih. Terus itu nih mana objek kecil depan. Baik Bapak, apakah bisa melihat objek yang ada di belakang saya itu? Ya kan kalau mau ngasih jawab apa ya udah mungkin aja. Yang penting kita udah menanyakan sesuai dengan checklist. Berarti untuk saya menyiapkan lampu senter ke arah bila-bila penderita. Ini untuk ngecek yang ke arah bila-bila itu untuk ngecek ada kelainan
ortopori atau enggak? Kamu udah tahu kan yang dicek itu gimana? Apa yang dilihat? Titik apa pantulan Udah tahu kan kayak ada titik-titiknya itu ya itu juga kalian Ini bandingin. kan sekitar 30 cm gitu kan ke arah glabella gitu. Mana? Mana? Nah, kayak gini, oke. Nah, untuk pantulan cahayanya kanan kiri normal, tidak ada kelainan atau berapa. Kalau misalnya kelainan tuh kayak misalnya yang sini di tengah nih, yang satunya kayak agak lebih ke medial gitu loh pantulannya. Tuh. Soalnya pasien harus lihat lurus ya, jadi nggak boleh menggok-menggok gitu, jadi sejajar di center tegak lurus sama itu. Oke. Baik. Selanjutnya, Mbak bisa mengikuti pergerakan ballpoint ini. Cuman untuk yang gerak matanya aja ya Pak, kepalanya jangan ikut gerak. Ya, jadi jangan biarin kalian juga sampai lihat ke kepala pasien. Kan coba kan ini, nah kan nggak boleh walaupun dia tetap miring tapi kan ngikutin ini nggak boleh. Jadi pasien lurus. Matanya aja gerak ini. Nah ini baru benar. Ya. Nah, Jadi untuk urutannya mau ke sini dulu ke gini itu terserah SGD-nya kalian sih. Saya kayak beda-beda juga kan urutannya nih, ke sini sebenarnya nggak sesuai, nggak sesuai juga kalau yang penting Iya. 8 arah ataupun segala sisi yang mau dicek itu udah kecek. Kayak misalnya ini ke atas, kanan atas, samping kanan, kanan bawah, bawah, yang penting semuanya kecek. Ya, terus Urutannya bebas. kalau misalnya ke bawah, ini kan kadang kan pasien kan Kalau misalnya ke bawah nih kan, kan bisa jadi merem kayak agak merem ya gitu kan, aja juga misalnya ke bawah kan, kan. kalau ke bawah kan harus Ya, jadi kita permisi ya Pak, saya Ya. angkat gini, dilihat gini yang bawah sama katanya itu. Itu terus untuk interpretasinya juga untuk apa ya, otot ekstrakuler pasien sebenarnya sudah ada keterlambatan gerak dari otot ekstrakuler kebanyakan normal. Tuh. Terus habis itu cek yang konvergen. Orang kerja itu yang kayak Ini Bapak bisa fokus ke ballpoint ini aja ya Pak. terus kayak ya Di yang lihat kan kadang ada yang kanan udah ke tengah duluan, yang jadi telat lah apa yang